Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam, dan kami bersyukur bila Tuhan berikan hari yang baru kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus menjadikan hidup kita berbuah. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang membahas perbedaan antara hidup dengan hukum Taurat dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menjelaskan buah-buah Roh Kudus yang menjadi hasil atau buah dari hidup yang dikuasai dan dipimpin Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayat ini memberikan gambaran tentang karakter hidup seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya tentang tindakan dan perbuatan dari luar saja, tetapi bagaimana seseorang mengalami perubahan hidup ketika dia memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang berbuah dalam Roh Kudus mencerminkan karakter Kristus di dalam hidupnya dan menjadi bukti nyata dari kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal ini, karena ini adalah merupakan manifestasi dari kehendak Allah yang sempurna bagi orang-orang yang percaya. Manusia hidup karena roh. Di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, kita belajar daripada kehidupan Paulus. Kita mengetahui bagaimana sebelumnya Paulus adalah seorang yang mati secara rohani. Dia pembunuh, dia menganiaya banyak orang-orang Kristen. Tetapi kemudian Paulus diubahkan hidupnya dan memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi kemudian? Paulus mengalami perubahan yang sangat luar biasa, dan di dalam hidupnya dia menghasilkan banyak buah. Paulus meninggalkan cara hidupnya yang lama. Di dalam ayat 24 dikatakan, ia telah menyalibkan keinginan dagingnya. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Paulus. Bagaimana dia masuk dalam satu proses yang berat, dia meninggalkan cara hidup yang lama yaitu kedagingannya dan memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun Paulus mengalami penganiayaan, perselisihan dalam pelayanannya, tetapi dalam penderitaannya, Paulus mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Dia diberi kemampuan sehingga dia tetap setia di dalam melayani Tuhan dan tetap berbuah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita memiliki hidup yang berbuah? Semuanya dapat terjadi dalam kehidupan kita apabila kita melekat terus kepada Tuhan dan memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Paulus memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, taat kepada setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita lebih mengenal kepada Allah, untuk bertumbuh dan berbuah. Saya mempunyai beberapa pohon buah-buahan di rumah. Dari mulai berbunga sampai berbuah, banyak hal yang terjadi. Kita harus merawatnya dengan baik supaya hasil buahnya pun baik. Tapi ketika kita tidak merawatnya dengan baik, mungkin tidak akan sampai berbuah atau hasil buahnya kurang baik. Ketika mulai berbunga, bunga ini harus ditutup dengan plastik supaya bunga ini tidak rontok oleh hujan dan angin. Sampai buah ini kuat menempel pada batangnya, tetapi tetap saja harus ditutup sampai waktunya dipanen. Kenapa? Karena ketika tidak ditutup, maka buah ini akan dimakan oleh kelelawar dan yang tertinggal hanyalah bijinya. Akhirnya kita tidak dapat menikmati hasil buahnya dari pohon itu. Begitupun dengan kita, untuk berbuah selalu ada waktu dan proses. Bagaimana kita mau ikut dan dibentuk dalam prosesnya Allah, memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sampai menghasilkan buah sesuai dengan kualitasnya Allah, bukan kualitas dunia ini, bukan standar kita, tetapi standarnya Allah. Dan yakinlah seperti Paulus, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam setiap proses yang kita hadapi, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk terus bertumbuh dan terus berbuah selama kita hidup.
Untuk selalu dapat bertumbuh dan berbuah, kita harus selalu memiliki hubungan pribadi dengan Allah, melekat dengan Allah, setia dan taat kepada Allah dan kepada firman-Nya, dan mempunyai waktu untuk berdoa. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.